Baik, kembali bersama saya Made Wahyu Sandika Purnama. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial lanjutan mengenai bahasa pemrograman C++ dengan topik array karakter. Sedikit penjelasan yaitu pada pemrograman C++ kumpulan karakter yang disebut dengan istilah teks atau array atau string. Dan pada array biasanya menyimpan deretan-deretan karakter, dan untuk bentuk umum dari mendeklarasikan array karakter itu adalah sebagai berikut. Yang pertama menggunakan tipe data char, kemudian nama diikuti dengan nama array-nya dan diikuti dengan uh, jumlah elemen array atau ya seperti itu. Kemudian uh, untuk jika ingin mendeklarasikan dapat dilihat seperti contoh seperti ini, yaitu di tipe data char atau karakter dengan nama array namaku, kemudian jumlah elemennya 6 dan diinisialisasi dengan setiap karakter pada elemen, yaitu pada array ke 0 diisi dengan karakter H, 1 diisi dengan A, begitu selanjutnya sampai indeks ke-4, dan indeks ke-5 atau elemen ke-6 ini diisi dengan karakter null atau backslash 0 yang digunakan sebagai terminator dari sebuah string. Biasanya ini dapat dituliskan ataupun tidak, tetapi apabila menggunakan tipe data char atau string array, maka harus diberikan indeks lebih dari satu jumlah karakternya. Seperti itu. Kemudian untuk mempermudah juga, selain digunakan inisialisasi setiap indeks ini, juga dapat dituliskan dengan seperti ini, yaitu tipe datanya char, kemudian nama array-nya namaku dengan indeks 6, kemudian diinisialisasi dengan tanda kutip 2 nama isi dari array-nya, yaitu Hasya, tidak seperti ini, yaitu H, A, S seperti ini, untuk mempermudah, dan juga tidak perlu diisikan backslash 0 atau null seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan mengimplementasikan pemrograman ini pada IDE Microsoft Visual Studio 2010. Nah, langsung saja langkah pertama yaitu pembuatan project baru. Sini dipilih Win32 Console Application, isikan nama projectnya yaitu dengan nama modul 7-4. Kemudian bisa dipilih direktori tempat penyimpanannya. Saya contohkan di sini. Apabila sudah, kemudian select folder, kemudian OK. Seperti itu. Kemudian pada application wizard ini klik next dan hilangkan centang pada precompile header dan isikan centang pada empty project, dan pastikan application tipenya sudah konsol. Kemudian klik finish. Nah, pada Solution Explorer sudah terlihat project yang sudah kita buat tadi. Kemudian untuk membuat jendela kerja baru, klik kanan pada source file, pilih add, kemudian new item. Sini pilih C++ file, kemudian isikan nama filenya. Saya contohkan di sini array karakter. Seperti itu. Kemudian klik add. Jika sudah, maka di sini sudah ditampilkan jendela kerja kita dengan nama array karakter.c++. Langkah pertama yaitu seperti biasa, saya akan memberikan identitas terlebih dahulu.
Seperti itu. Langkah selanjutnya yaitu seperti biasa pembuatan struktur dasar dari pemrograman C++ yang diawali dengan eh, pemanggilan header IOStream, kemudian deklarasi std, dan juga pembuatan fungsi utama yang bertipe integer yang diakhiri dengan return 0. Seperti itu. Kemudian langsung saja di sini saya akan mendeklarasikan variabelnya yang bertipe char dengan nama array, namaku, kemudian dengan jumlah indeks yaitu 6, dan saya inisialisasi seperti contoh yang tadi. Dan backslash 0 sebagai nulnya. Seperti itu. Kemudian saya akan deklarasikan satu array lagi dengan tipe char dengan nama arraynya namamu dengan jumlah indeksnya sama yaitu 6, dengan yang saya inisialisasi dengan cara yang lebih mudah yaitu seperti itu. Nah, langkah selanjutnya di sini yaitu saya akan menampilkan isi dari variabel namaku. Saya contohkan di sini menggunakan perulangan for karena dipisahkan oleh setiap elemen dari array. Di sini diisikan variabel c bertipe integer sama dengan 0 dengan kondisi c lebih kecil daripada 6, maka c diincrement. Seperti itu. Kemudian ditampilkan berulang kali yaitu isi dari variabel atau array namaku dengan indeks ke c yang terus diulang-ulang untuk mendapatkan sebuah kata. Untuk memisahkan saya gunakan baris baru. Kemudian langkah selanjutnya saya di sini akan menampilkan dari isi dari array namamu. Seperti itu. Kemudian di sini saya akan mencari jumlah karakter dari setiap elemen dengan cara menampilkan jumlah elemen dari namaku dengan cara size of atau ukuran dari variabel namaku yang dipisahkan dengan baris baru, dan selanjutnya yaitu yang kedua untuk menampilkan size of dari namamu, jumlah elemen namamu.
sama menggunakan sys_of. Seperti itu, kemudian seperti biasa ditutup dengan statement system pause untuk menahan pada saat program dijalankan. Seperti itu, kemudian saya akan coba compile. Nah, di sini sudah dinyatakan sukses, maka saya akan jalankan programnya. Nah, di sini sistem sudah menampilkan isi dari setiap array karakter, yaitu yang pertama Hasya dan kedua Tasya. Hanya saja cara menampilkannya yang berbeda dan cara inisialisasinya, yaitu yang pertama namaku dengan cara inisialisasi di dalam tag kurung kurawal dengan cara kutip 1 atau menginisialisasi setiap elemen dari array namaku. Elemen pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan elemen keenam diisi dengan 0. Dan karakter 0 ini tidak ditampilkan pada saat sistem program dijalankan. Sama halnya dengan namamu di sini, yang membedakan hanya cara inisialisasinya lebih mudah, yaitu dengan cara kutip 2 dan di dalamnya diisikan sebuah kata atau tasya seperti itu. Kemudian untuk menampilkan dari inisialisasi array namaku ini dengan menggunakan perulangan, karena array namaku ini diisi pada setiap elemen atau setiap array dengan cara menggunakan perulangan sebanyak 6 kali, yaitu sebanyak karakter atau sebanyak elemen yang dimiliki oleh array namaku ini. Kemudian untuk menampilkan array namamu ini hanya menggunakan cara menampilkan dari variabel biasa karena bertipe string. Seperti itu. Untuk mencari jumlah elemen, yaitu dengan menggunakan statement sys_of dari namaku, maka akan dihitung dari setiap elemennya atau jumlah karakternya, dan terakhir ditutup dengan karakter 0, jadi jumlah elemennya yaitu 6. Sama juga dengan array namamu, dihitung dengan setiap karakternya berjumlah 5 dan ditutup oleh sebuah 0, jadi yang tidak ditampilkan ini jadi jumlahnya sama, yaitu 6. Nah, seperti itu penjelasan saya mengenai array karakter pada pemrograman C++. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali.